mengikrarkan niat i'tikaf. Jadi niat i'tikaf jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ana atakifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati pian masing-masing kada perlu diucapkan, sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita bersama-sama memperhatikan pengajian pelajaran kita. Ini merupakan fardhu ain, yaitu kitab Hidayatus Salikin halaman 67 di bawah pembawahan 67 pembawahan. Kita sudah masuk ke dalam rukun sembahyang yang ke-13, yaitu mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam bukan sembarang salam lah. Ini sholat itu muhtatamatun bitakbir, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Itulah salat. Dibuka dengan takbir. Takbir pertemuan kita dengan zat yang maha agung, maha mulia, maha berkehendak, dialah zat Allah. Pertemuan antara khalik dan makhluk itu kalimatnya Allahu Akbar. Berarti kita sudah di puncak. Kemudian setelah selesai melakukan apapun yang termasuk di dalam salat sudah kita selesaikan, tahiyatnya sudah, doa terakhir juga sudah, kita pulang. Muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Salam bukan dengan Allah lagi. Salam pulang ke masyarakat. Mempraktikkan hasil mi'raj kita di dalam salat. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran itu aqimus shalah, dirikanlah salat. Jadi maksud dirikanlah salat itu kalau sudah selesai melaksanakan aktivitas salat kita pulang ke masyarakat dengan mendirikan apa yang kita dapati di dalam salat tadi. Jadi praktik implementasi terhadap diri kita apa yang kita lakukan dalam salat tadi. Yang pertama, hilangkan sifat sombong. Karena Allahu Akbar itu kalimatnya Allah Maha Besar. Jadi tidak boleh lagi ada yang lain selain pada Allah yang besar. Selain pada Allah kecil. Ada 17 kali di dalam salat maghrib tadi kita mengucapkan Allahu Akbar. Itulah yang kita dirikan. Bahkan seharian semalaman selama 17 rakaat kita sholat itu ada 114 kali kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemana kita taruh takbir tadi? Pulang ke masyarakat masih sombong, masih takabur. Itulah maksud dirikanlah sholat. Nah, ucapan salam di sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita hadirkan pengarangnya Qala Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu taala. Imam Syekh Abdul Samad berkata, setelah itu adalah di bawah, setelah itu di baris kedua di atas pembawahan, setelah apa? Setelah tahiyat
Setelah doa, kemudian maka ucap olehmu Assalamualaikum warahmatullah. Pakai tasdid. Ini rukun. Ini rukun kauli. Rukun bacaan betul-betul pas-pas kena Assalamualaikum warahmatullah. Siapa tahu terjemahnya nih? Terjemahnya maknanya Assalamualaikum warahmatullah itu doa semoga kalian selamat. Jadi semoga kalian selamat warahmatullah dan rahmat Allah. Inilah doa yang tertancap di dalam hatinya orang sholat, di dalam hatinya orang yang sembahyang, di dalam hatinya orang yang beriman. Tertanam doa semoga mudahan pian selamat. Jadi saling mendoakan, saling mendoakan. Dan selamat yang diucapkan di sini Assalamualaikum warahmatullah. Ini selamat tanpa batas. Jadi selamat tanpa batas, tidak seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Jadi waktu pagi aja selamat, siang ada selamat. Bila mengucapkan siang, selamat siang, siang saja selamat, pagi kada selamat, sore kada selamat. Jadi kalau Assalamualaikum itu kalimatnya ma'rifat. Mudahan pian selamat. Ini yang tertanam dalam batinnya orang salat. Jadi betulkah yang menjadi pertanyaan kita, betulkah salam kita ke masyarakat? Jadi di dalam kitab Nasyaihul Ibad, di situ ada Nabi menyampaikan khaslatani la syai'azamu minhuma. Ada dua macam, tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling agung selain pada dua macam ini. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Itu pertama, yang paling agung, yang paling mulia, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa naf'ulil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Tidak ada yang tinggi perintah Allah selain pada dua ini. Tidak ada yang tinggi perintah Allah selain pada dua. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi salam yang kita ucapkan ini Assalamualaikum warahmatullah, itu pemberian manfaat kepada saudara muslim. Inilah dua kalimat yang tertinggi. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Mudahan pian selamat. Ucapan mudahan pian selamat pun itu tidak akan la ta'tabiru ila ma'al iman. Tidak akan berfungsi salam kita kecuali disertai dengan iman kepada Allah. Jadi karena iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada, dan Allah itu menginstruksikan kepada kita agar sesama muslim bersaudara dan ucapkanlah salam karena iman. Jadi karena iman kepada Allah, kita ucapkan Assalamualaikum
mudahan pian selamat. Itu kalimat yang teragung. Tidak ada yang paling mulia daripada dua, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada muslimin. Iman kepada al-imanu di dalam kitab Nasihatul Ibad itu al-imanu a'malul jawarih. A'malul jawarih, iman itu adalah amal jasad. Amal jasad, amal fisik badan kita, disitulah ketahuannya iman. Jadi iman adalah amal jasad, a'malul jawarih la ta'tabiru ila ma'al iman. Amal jasad kita tidak akan berfaedah, tidak akan berfungsi apabila tidak terbit daripada iman kepada Allah. Iman kepada Allah tasdiqul qalbi, pembenaran di hati. Jadi pembenaran di hati itulah yang mendorong kita mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalimatnya selamat di rumah, selamat di kampung, selamat di pasar, selamat di kantor, selamat di sekolahan, selamat di kebun, selamat di peternakan, selamat dimanapun lapangan aktivitas kita, selamat di kubur. Selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di siratal mustaqim, selamat sampai ucapan Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Bila sudah ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim, hanyar baru selamat. Karena itu ucapan Allah, kita sudah menyeberang di situ siratal mustaqim, kemudian kita selamat. Kita selamat karena rahmat Allah. Jadi kata Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat dari perkataan yang Maha Rahman. Nah, itulah ucapan assalamualaikum. Dua kali kita mengucapkan salamnya, dua kali, serta engkau palingkan ragamu pada salam yang pertama itu ke kanan dan yang kedua itu ke kiri. Sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada dua pihak. Jadi ke kanan tampakkan pipi kita di makmum sebelah kanan, ke kiri tampakkan pipi kita ke sebelah makmum kiri. Jadi cara berpaling itu kalau kita di luar tanah Arab, di luar Madinah, kita cukup bermiring ini aja, bermiring, pipi ke kanan, pipi kanan ke makmum, pipi kiri ke mihrab. Nah, kalau di Madinah berhadap kayak ini, berhadap ke makmum, Kenapa? Kalau kita bermiring kayak ini di Madinah, membelakangi kubur Rasulullah, membelakangi makamnya Rasulullah, kada berhadap. Jadi terpaksa diputar ke muka semua sekali. Jadi makam di sebelah kanan, makam Nabi di sebelah kanan, kada terbelakangi lagi. Bila kita buat miring kayak ini, makam di belakang kita. Jadi putar langsung kayak ini di Madinah. Sekarang kubur Rasulullahnya jauh dan kada kelihatan, cukup bermiring gini aja. Bermiring, ini ke kanan jamaah, ini ke mihrab. Ada juga nang kayak ini kan, yang paling langsung ini berhadapan. Kita kada perlu, karena kuburnya kada ada lagi. Itu orang yang berhadapan ini karena kubur Rasulullah terbelakangi. Jadi kalau orang berhadapan dengan makmum, jadi kubur Rasulullah di samping kanan. Di sini cukup dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada dua pihak, kanan dan kiri.
Kalau masih salam pertama, assalamualaikum, salam pertama, ini tolong para makmum jangan menggerakkan bahu untuk memberikan salam, karena masih ada ikatan hubungan dengan imam. Ikatan hubungan dengan imam, kita jangan mengiringi, apalagi baumbai, kada boleh, karena kita masih ada ikatan, wajib ittiba, wajib mengikut. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan imam. Nah, jadi imam ini di saat waktu kita menghadap ke kanan, berpasang niat, niatnya memberikan salam kepada malaikat kanan dan muslimin dan muslimat di kanan. Ini sebelum imam berpaling ke asal dan mengucapkan salam kedua, kita masih wajib ittiba, belum tahallul. Lalu kata imam assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, barulah kita tahallul, lepas hubungan antara makmum dan imam. Bila sudah salam ke kiri, memberikan salam kepada saudara muslim di kiri, baru makmum serampak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Ini di dalam agama tuh kadada bila sedikit kadada urusan sedikit kadada di dalam agama. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Sedetik bergerak kita menyelisihi, timbangannya berat kena di akhirat. Jadi selesaikan dulu, apalagi yang masbuk jangan berdiri langsung, habiskan salam dulu. Salam kedua habiskan. Itu peraturannya, ada tertibnya. Dan sunat engkau niatkan. Nah, inilah sunat engkau niatkan keluar daripada sembahyang. Arti keluar itu tahallul. Tahallul, maksud tahallul semua yang haram di dalam salat. Semua yang haram di dalam salat halal. Jadi tahallul namanya. Kalau orang umrah, orang haji bercukur. Tahallulnya bercukur. Adapun orang salat, tahallul juga berniat keluar. Meskipun kada disambatakan keluarnya, cuma tahu bila sudah memberikan salam itu kita keluar daripada salat. Bila sudah keluar berarti halal lah semua yang diharamkan di dalam salat. Berpandir boleh, bergaya boleh, tertawa boleh, menangis boleh, makan boleh, minum boleh, karena sudah bebas dari keharaman. Awalnya haram di saat takbiratul ihram, waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, berlakulah larangan salat. Berlaku larangan salat, kurang lebih 5 menit kita selesaikan salam, keluar kita daripada keharaman, kada haram lagi. Jadi niatkan keluar daripada sembahyang dan hendaklah engkau persertakan niat ini pada ketika mengata assalamualaikum. Berniat, bila niat itu pasti berganding. Apabila niat itu pasti berganding dengan perbuatan. Karena definisi niat itu definisinya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mengkasat sesuatu muqtarinan berbarengan, berimbai bi fi'lih dengan perbuatannya. Waktu kita mengangkat takbir, pasang niat kan? Pasang niat saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, ini langsung berimbai dalam gawian. Kada boleh berniat berdahulu,
atau berniat berdudi harus disertakan dengan perbuatan. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala bar. Lepas dan niat keluar salat berniat pulang. Keluar salat berniat lagi, niat keluar. Dalam hati aku keluar sembahyang, assalamualaikum warahmatullah. Beimbai lawan salamnya. Jadi mulai salam pertama sampai salam kedua niatnya masih berpasang. Karena batas akhir untuk tahallul salat di salam kedua. Dan seandainya pian batal, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haram pian salam kedua, haram mengucapkan salam kedua, kada boleh salam lagi. Dia assalamualaikum warahmatullah langsung batal, berandanya lagi. Itu undang-undangnya. Jadi kada usah disambung lagi dengan assalamualaikum warahmatullah karena sudah batal kada. Sebagian kaul mengatakan haram. Dan sunat pula engkau niatkan memberi salam atas orang yang di kananmu dan yang di kirimu dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin dan manusia yang muslimin. Inilah kelakuan sembahyang orang yang seseorang. Jadi niat memberi salam. Niat beri salam berapa ratus, berapa ribu kanan kiri kita, muka belakang kita, itu sampai salam kita. Artinya mudahan pian selamat. Kita mengucapkan doa ini setelah sholat, setelah kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, doa kita kabul. Doa kita kabul karena dalam keadaan suci badan, suci pakaian, suci tempat, dan masih dalam lingkungan ranahnya sholat. Baru saja kita mi'raj dengan Allah, komunikasi dengan Allah, kemudian kita berdoa mudahan pian selamat. Selamat 40 kanan, 40 kiri, 40 muka belakang, selamat. Api yang nyala kada jadi. Api konslet anak kebakaran karena ada orang mengucapkan salam dengan khusyuk, assalamualaikum warahmatullah, niat mendoakan orang muslim yang ada di kanan, muslim yang ada di kiri, bencana musibah reda, kada jadi Allah murka. Banyaklah jasa-jasa orang muslim terhadap kiri kanan kita. Di antaranya waktu assalamu alaina, selamatkan ya Allah atas kami, kiri kanan muka belakang. Ini kalau yang mengucapkan assalamu alaina ini orang miskin, orang khusyuk, orang tawadhu, kabul, selamat kiri kanan kita. Nah, itulah kelakuan sembahyang orang yang seorang-seorang. Dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum. Ini perlu kita tatar lah, imam dan makmum ini. Karena makmum harus belajar juga. Imam belajar, makmum belajar. Karena kedua-duanya memerlukan ilmu. Insyaallah ta'ala, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini perkataan ulama yang bernama Imam Ghazali, wa imadus sholati al-khusyu' wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa zikri bil fahmi. Kata Imam Ghazali, bermula tiang sembahyang, ini tiang tonggak kayak tiang. Bermula tiang sembahyang
itu yaitu khusyuk. Khusyuk yakni tetap anggota, dibaca dulu, taat tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Itulah khusyuk. Itulah latihan yang pemahamannya bila kada khusyuk sembahyang tumbang, sembahyang rubuh, sembahyang hancur karena tihangnya kada ada. Jadi arti khusyuk tetap anggota kita, jangan kesana kesini, jangan terlalu gerak, apalagi sampai 3 kali gerak, 3 kali langkah, itu menghilangkan kehusyukan. Dan biasanya kada sadar itu malah kita gerak 3 kali gerak tuh kayak Sami'a Allahu liman hamidah tuh 2 3 batal. Ayo nakan lan. Sami'a Allahu liman hamidah 1 2 3 batal. Jadi sekali aja Allahu liman hamidah langsung akan tangan gini. Ini kadang-kadang kita kada sadar nah, beguyang terus 3 kali gerak berturut-turut batal. Adalah melihat orang kayak itu ada kalau lah. Tolong di amar ma'ruf nahi munkar. Itu kemungkaran dalam masjid tuh. Kasihan Sidin. Karena kada tahu, selama Sidin kada tahu kada batal kada. Selama Sidin kada tahu kada batal, cuma nang tahu membiarkan nama dosa. Nang tahu membiarkan Sidin tunjuk itu terus tapi kada menagur. Nang tahu kada menagur itu nama dosa. Sidin nang kada tahu nang berapa puluh kali gasit mengunggat kada batal kada karena kada tahu. Jadi kalau salatin kemudian kita boleh gila itu khusyuk yakni tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala serta membaca Quran, ayat Fatihah dan surah dan zikir dengan paham maknanya minimal bagi orang yang awam biar kada perlu paham maknanya, tapi di saat waktu kita pembacaan itu hati kita ke Allah kayaknya aja apalah Allah 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 sampai kita sembahyang dalam hati kita di saat baca Fatihah, di saat baca doa epitah, di saat membaca surah, imam membaca ayat, waktu ruku Allah 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 Allah, usahakan Allah 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 dalam hati kita kada paham apa yang kita baca, jangankan paham artinya aja kada tahu. Paham tuh ditahu arti makam dulu lah. Nya pertama bacaannya dulu baik-baik, bacaannya pas-pas, hurufnya, makhrajnya, tasdidnya, karena huruf itu setiap huruf itu ada makhraj, ada pengeluaran huruf. Kayak di Quran tidak ada pa kada ada nada fa. Kayak hayyalal falah luput, hayyalal falah bangin fa itu huruf syafatain, huruf 2 bibir. Jadi itu dulu yang kita koreksi, kita perhatikan. Setelah bagus mahrajnya, biar kada diarti, perbaiki mahraj dulu. Kemudian setelah kita tahu di mahraj, baru belajar ma'arti'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam.
sampai kepada alam manusia, alam halki, alam mulki, alam jabarut, alam malakut. Itu pemahaman. Kalau sudah paham, barulah takzim. Takzim dulu, makam takzim. Bila sudah takzim, pengagungan nih kan. Setiap gerak-gerik kita hanya untuk mengagungkan. Setelah takzim, lalu makam khauf, makam takutan. Dalam makam khauf, makam raja. Banyak lagi yang diluati. Mubtadi belum belajar ya. Jadi Imam Ghazali kata beliau, bermula tiang sembahyang itu khusyuk, yakni tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala serta membaca Quran dan zikir dengan paham maknanya. Dan kata Hasanul Basri pulang radhiyallahu anhu, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa ya ilal uqubati asra. Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka yaitu terlebih segera membawa kepada siksa. Bukan pendekatan kepada Allah, tapi pendekatan kepada siksa Allah. Karena orang yang tidak hadir hatinya kepada Allah dalam salat, mengolok-olok kayak orang mabuk, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati kasampit, hati ke martapura, itu kada hadir hatinya. Jadi bukan kita menambah dekat kepada Allah, tapi semakin menambah kepada segera siksa Allah. Pelan-pelan kita memohon kepada Allah, minta bantu kepada Allah untuk mencapai target yang betul-betul sembahyang. Di sini kita dianjurkan untuk memperdalam, mengkaji tentang masalah sembahyang. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha penerima doa. Mudah-mudahan seluruh salat-salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kerusakan-kerusakannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kepada kedua ibu bapak kita dan guru-guru kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an wa zayin akhlaqana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi tilawatil Qur'an wa hasin a'malana bi jahil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa dakhil jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.